potensinya bila kita kembali kepada latar belakang pendidikannya, ini nggak nyambung, tidak sesuai dengan misi jiwanya. Karena misi jiwa dari elemen udara atau Rabu Kliwon ini sebetulnya sebagai seorang pembimbing spiritual, beliau tahu karakter-karakter orang yang mana yang tepat untuk menduduki jabatan itu. Ini kebijaksanaan yang harus diambil, simbolnya 3 tongkat ya. Jadi secara intuisinya atau indera keenamnya, beliau tahu orang yang tepat yang bakal ditaruh di posisi itu. Yang menjadi ketua umum itu ini Bapak Sudaryono. Ini paling tepat karena beliau mempunyai energi spiritual Rabu Kliwon. Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda di Bicara Spiritual Season Misi Jiwa. Di Bicara Spiritual Season Misi Jiwa kali ini, Bunda akan mengupas misi jiwa dari Bapak Sudaryono. Namun, Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan misi jiwa. Misi jiwa adalah tujuan hidup seseorang. Tuhan mengutus seseorang untuk menjadi apa dan siapa melalui misi jiwa seseorang. Misalnya saja seorang pilot, dokter, kemudian pendeta, sufi, bahkan ustadz atau ahli tafsir agama dan juga pembimbing spiritual itu salah satu dari misi jiwa seseorang. Nah, cara mengetahui misi jiwa seseorang, keilmuan dari beberapa peradaban itu meninggalkan cara mengetahui misi jiwa kita. Dari tanggal, bulan, dan hari lahir juga tahun seseorang yang biasa dikenal melalui weton dan juga sio, bahkan juga bisa diketahui melalui zodiak. Ini salah satu cara untuk mengetahui misi jiwa seseorang yang terkait dengan potensi. Jadi misi jiwa seseorang itu adalah potensi diri kita. Dalam menjalankan misi jiwa, kita tidak sendiri. Tuhan mengutus malaikat penjaga atau juga sering disebut di dunia barat ini adalah guardian angel. Bila di dunia kita, terutama masyarakat Jawa, malaikat penjaga sering disebut dengan sedulur papat atau 4 malaikat penjaga. Dan bila kita paham jati diri kita, di dalam diri kita ini ada beberapa elemen. Bila kita bisa analogikan ketika kita makan buah salak, dalam tujuan kita makan buah salak itu adalah makan buahnya atau dagingnya. Dalam buah salak ada beberapa partikel atau elemen, yaitu bila kita lihat kulitnya yang kasar itu bakal kita buka, tetapi ketika kita sudah buka buah salak itu ada kulit arinya. Ketika kita bersihkan kulit arinya maka kita bisa menemukan buahnya, dan tujuannya adalah kita makan daging buah salak tersebut. Baru isinya yaitu biji salak itu yang juga kita buang. Dalam diri kita ini juga sama, kita punya roh, kita punya sukma, dan kita punya jiwa, dan jiwa kita inilah yang mengeluarkan nafas melalui roh. Ini saling keterkaitan. Namun tujuannya ada, seperti makan buah salak tadi, tujuannya memakan dagingnya, maka dalam hidup kita sedang menjalankan tujuan hidup kita, yaitu misi jiwa.
Nah, bicara tentang misi jiwa dari Bapak Sudaryono, kita akan mengenal beliau saat ini. Bapak Sudaryono ini dikenal sebagai seorang politikus dan pengusaha Indonesia yang menjabat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional sejak 22 Juli 2026. Di Partai Gerindra, ia menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah sejak 18 Oktober 2023. Sudaryono awalnya bekerja sebagai asisten pribadi Prabowo Subianto selama 5 tahun dari tahun 2009 sampai 2014. Lalu memimpin beberapa anak perusahaan dari Prabowo Subianto dan pada tanggal 18 Juli 2024 dia dilantik sebagai Wakil Menteri Pertanian. Nah, misi jiwa beliau ini sebenarnya apa? Bila saat ini dia menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian kita tahu dia menjadi pengusaha, dan sekarang dia menjadi Wakil Menteri Pertanian, maka sejatinya misi jiwa dia itu apa? Nah, kita lanjutkan lagi. Bila kita melihat latar belakang pendidikan beliau atau latar belakang pendidikan Sudaryono, ini beliau adalah sarjana S1 Teknik Mesin dan S2, S3 di bidang bisnis. Nah, ini ada 2 jurusan yang dia ambil, yaitu teknik mesin, kemudian S2 dan S3-nya bidang bisnis. Nah, bisnisnya ini Bunda juga belum paham bisnisnya apa. Kalau kita amati dari wetonnya, karena kita bisa tahu potensi passion atau misi jiwa bisa diketahui dari weton. Nah, kalau kita lihat wetonnya di sini, hari lahir dari Sudaryono ini tanggal 23 Januari 1985. Tepatnya Rabu Kliwon, Pancasudanya lebu ketiup angin. Ini mempunyai makna tidak punya ketetapan hati atau pendirian. Kemudian zodiaknya Aquarius, elemen udara. Dan hari baiknya hari Sabtu, ya, jadi ini ada hari baik seseorang tuh hari Sabtu, yaitu Rabu Kliwon, dan angka keberuntungannya angka 8, 48 dan 84. Nah, jadi sejatinya kalau kita lihat dari tanggal lahirnya atau wetonnya, elemen udara ini beliau sejatinya potensinya bila kita kembali kepada latar belakang pendidikannya, ini nggak nyambung, tidak sesuai dengan misi jiwanya. Karena misi jiwa dari elemen udara atau Rabu Kliwon ini sebetulnya pembimbing spiritual. Apalagi beliau adalah Rabu Kliwon. Jadi dalam kaitan pekerjaannya sekarang pun itu juga tidak menjalankan misi jiwanya atau tidak sesuai dengan tujuan dia terlahir menjadi manusia. Apalagi sekarang beliau menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, itu juga tidak sesuai dengan misi jiwanya. Ya, jadi kali ini Bunda akan menarik energi untuk Sudaryono ini terkait dengan pesan dari malaikat penjaganya atau pesan dari sedulur papatnya terkait Bapak Sudaryono, terkait misi jiwanya dia saat ini. Baik Sobat Bunda, Bunda akan menarik 2 tumpukan kartu ini untuk menarik pesan dari malaikat penjaga atau sedulur papat dari Sudaryono. Pesan sedulur papat dari Sudaryono. Ini pesannya apa ya terkait dengan misi jiwanya. Malaikat menjaga atas sedulur papat Sudaryono. Perlu
perlu Sobat Bunda pahami dulu terkait dengan sedulur papat atau malaikat penjaga. Ini ada 4 arah mata angin. Jadi yang di sebelah sini adalah arah timur, ini arah selatan, ini arah barat, dan ini adalah arah utara. Masing-masing memiliki tugas. Bila kita fokus kepada arah timur, ini tugasnya adalah mencarikan jodoh. Bila seseorang ini belum memiliki jodoh, di sini pesannya terkait dengan jodoh. Kemudian di sini terkait dengan apa yang ingin kita rencanakan dalam hidup, dan di sini adalah program dari pesan dari malaikat penjaga, di mana kita punya program apa, kita punya kreativitas apa. Kemudian di atas ini adalah mengenai kemakmuran, apakah kita hidup dalam kemakmuran atau dalam kemiskinan. Nah, ini pesannya ada 4. Bunda buka dulu di arah timur. Pesan khusus buat Bapak Sudaryono, yaitu Kepala Badan Gizi Nasional saat ini, di mana sejatinya untuk misi jiwanya ini beliau sekarang tidak menjalankan misi jiwanya, karena misi jiwanya yang sesungguhnya adalah ahli spiritual atau pembimbing spiritual. Dan efeknya itu juga akan ada untuk dirinya sendiri saat ini. Namun di sini bila kartu ini Bunda lihat di sini, dari simbol yang Bunda lihat ada simbol The Sun dan 3 tongkat. Di sini ada The Sun atau matahari dan 3 tongkat. Ini memaknai situasi di mana saat ini memang dalam Partai Gerindra, karena beliau ini seorang Rabu Kliwon dan sejatinya misi jiwanya adalah pembimbing spiritual, maka sangat beruntung Gerindra punya Bapak Sudaryono. Karena saat ini yang sejatinya beliau itu menjadi pembimbing spiritual, tapi beliau menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian juga beliau menjadi Wamen, Menteri Pertanian ya. Maka ini sekali lagi beliau menjadi cahaya buat Partai Gerindra. Namun sebaiknya beliau harus berani memutuskan untuk tidak lama-lama di situ. Sebagai seorang pembimbing spiritual, beliau tahu karakter-karakter orang yang mana yang tepat untuk menduduki jabatan itu. Ini kebijaksanaan yang harus diambil. Simbolnya 3 tongkat ya. Jadi 1 sampai 6 bulan bolehlah menjadi Wamen Menteri Pertanian, kemudian juga sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Tapi beliau secara intuisinya atau indera keenamnya, beliau tahu orang yang tepat yang bakal ditaruh di posisi itu, dan dia tetap mengundurkan diri. Kemudian beliau harus tetap menjadi pendamping spiritual atau orang yang berada di membackup Partai Gerindra secara spiritual. Itu pesan dari energi di arah timur ya di sini. Kemudian kita lihat lagi pesan sedulur papatnya arah selatan. Pesan sedulur papat di arah selatan ini ada pesan di mana simbolnya adalah 9 piala. Kemudian 9 piala ini lebih cenderung kepada topo broto gitu ya, atau fokus konsentrasi saat ini harus lebih kuat gitu, karena ini akan berlangsung lama. Jadi beliau ini sekarang sedang diberikan amanah oleh Tuhan untuk lama menjabat, artinya di perpolitikan tanah air beliau akan langgeng karirnya gitu, karena di sini ada simbol 2 koin ya. Jadi ada simbol 9 piala, kemudian di sini 2 koin. Ini akan lama. Jadi beliau ini nanti dari tahun ke tahun ini akan terus menjadi pioner di Partai Gerindra. Artinya kalau beliau itu ke depannya semua orang pasti tiada, Pak Prabowo pun juga nantinya pasti bakal tidak ada. Nah, kalau Pak Prabowo nanti nggak ada, ini bukan mendahului kehendak Tuhan, tapi semua orang pasti mati atau meninggal. Yang menjadi ketua umum itu ini Bapak Sudaryono.
Ini paling tepat karena beliau mempunyai energi spiritual Rabu Kliwon. Dan nanti juga bakal Bunda lihat yang lainnya ya. Tapi yang saat ini Bunda bahas adalah Bapak Sudaryono. Ini bisa menjadi ketua umum. Artinya untuk waktu mendesak ini bagus menjadi ketua umum ya. Pesan dari sedulur papatnya seperti itu daripada menjadi jabatan-jabatan yang lain begitu. Kemudian kartu berikutnya sedulur papat yang berada di arah barat. Di sini ada simbol 6 pedang dan juga ada simbol 2 tongkat. Ya, jadi ini simbol yang sangat bagus. Apa yang direncanakan adanya 2 tongkat ini mengartikan beliau sanggup untuk memimpin Partai Gerindra ini, menguasai segalanya, kalau bisa dikatakan tuh mumpuni gitu loh. Bapak Sudaryono tuh mumpuni. Jadi di sini ada 2 tongkat dan juga ada 6 pedang. Ini Partai Gerindra berada di bawah kepemimpinan Bapak Sudaryono nanti akan semakin maju. Kemudian tapi untuk saat ini beliau tidak menjalankan misi jiwa karena sepertinya ya ini saat ini hanya sedang dipakai kemampuannya atau kelebihan dari misi jiwanya dia sendiri. Kalau jiwanya itu pembimbing spiritual. Kemudian kartu berikutnya ini energi dari arah utara, ada simbol lelaki digantung dan juga ada simbol 8 pedang. Banyak sekali menahan bebannya juga berat sekarang karena ada 3 jabatan ya, ada tiga jabatan kalau tidak salah ya Sobat Bunda, dari wilayah yang kita bahas di depan tadi. Maka saat ini berat sekali tugasnya, sebetulnya harus dilepaskan. Namun ya karena beliau punya integritas yang tinggi kepada partainya, maka beliau sanggupi tugas-tugas tersebut. Dan di sini ada 8 pedang. 8 pedang ini terikat ya, artinya jiwanya saat ini sedang terikat pada bukan misi jiwanya. Sedang terikat dengan tugas partai, tapi bukan misi jiwa yang sesungguhnya. Jadi seperti itu yang bisa Bunda lihat tentang misi jiwa dari Bapak Sudaryono dan nasib karirnya ke depan. Halo Sobat Bunda di Jakarta, sekarang Bunda membuka konsultasi tatap muka langsung bertemu dengan Bunda dalam 1 jam sesi konsultasi tarot spiritual. Kamu bisa mendapatkan bacaan tentang persoalan yang kamu hadapi terkait dengan asmara, karir, jodoh, dan kesehatan. Sesi konsultasi juga sudah termasuk cek aura spiritual, cek kodam, cek weton, cek hari baik, keberuntungan, dan solusi-solusi permasalahan kamu. Tertarik ingin konsultasi? Silahkan mendaftar atau booking dengan nomor WA yang ada di bawah. Dan sampai bertemu di sesi konsultasi. Salam.